Bahasanya, saya kutip ya Bu, misalnya ya, dari awal ini kan ini adalah apa? Korupsi. Oh, bukan korupsi, TPPU. Masa transaksi mencurigakan lalu kesimpulannya TPPU? Mencurigakan itu nanti ada APH itu yang akhirnya menyimpulkannya apakah itu adalah tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Jadi dan apa namanya, cara menyampaikan tadi awalnya saya pikir ini Pak Mahfud ini cari panggung gitu. Tapi kan sebagai Menko beliau udah panggungnya udah banyak dan luas sekali Bu sebetulnya, dan ya kurang besar. Tapi karena ini puasa saya kira berbaik sangka saja, saya kira beliau mungkin ingin men-trigger untuk memberi apa daya kejut gitu. Ya. Tadinya saya pikir beliaunya sebelum ada perkembangan apalagi penjelasan hari ini, saya kira mungkin masa sih 2009, 2003 kok nggak ada tindak lanjut begitu. Mungkin ya sebagai ketua beliau ya, ketua komite ya, TPPU, lalu kemudian mengambil sikap untuk daya kejut begitulah. Tapi saya kira ya tadi puasa sangka baik dan tujuan beliau pasti baik. Dan saya kira ada manfaatnya sudah. Ya, di kementerian lain juga, di lembaga lain sudah ada men-trigger lalu mencopot pejabat yang bersikap hidup tadi yang sangat disoroti Bang Mekeng itu hedonis, ya kan? Flexing namanya. Oh. Ya, flexing. Jadi saya kira ini bagaimana menyikapinya. Nah, ini saya terus terang dengan Ibu Menteri sih kita yakin lah ya tekad ininya. Cuman memang kasihan juga nih. Saya kira minta padahal mungkin area tertentu ini para dirjen bisa juga ikut lah untuk kasih ini kayaknya Ibu sendiri menghadapinya gitu loh Bu. Iya kan? Nah coba saya mau kasih lihat misalnya bahasa siapa itu si Alun tuh, si Rat itu, ya kan? Bahwa 2013 kalau nggak salah itu bahkan PPATK sudah ke KPK lebih. Ya kan? Harta yang 56 LHKPN 56 miliar itu sudah melampaui profilnya sebagai pejabat dengan kualitas gaji tunjangan tertentu misalnya. Nah, tapi ditelisik ada lagi ternyata enggak cuma 56 miliar. Bahkan pernyataan kepala PPATK itu 500 miliar. Waduh. Nah itu dia Pak, itu transaksi gitu. Tapi pernyataan PPATK Pak, itu kami telah blokir 500 miliar. Tapi disebut itu nilai transaksi. Apa istilahnya Pak Gubernur? Omset. Nilai transaksi kok diblokir? Ini soal bahasa tadi, bahasa PPATK diblokir dengan nilai transaksi 500 miliar dan bahkan bisa lebih. Nilai transaksi bagaimana diblokir? Yang diblokir itu adalah saldo gitu loh. Nah ini bahasanya. Buat kejut ya. Tapi Republik jadi terkejut juga gitu. Dan tadi khawatir kita, ini kan ini masa pelaporan pajak nih, Maret buat WP pribadi ya, kemudian nanti sampai April untuk WP badan. Ini berbahaya, kita konsen betul, tentu Kementerian Keuangan mitra kita, dan ini sudah ada yang mengaitkan juga, oh ternyata begitu tuh pajak, makanya rasio pajak kita kemudian tak pernah tercapai, bahkan stuck di situ-situ aja gitu. Kan bahaya ini pandangan-pandangan begini. Nah karena itu Bu, ini bagaimana kita kemudian bisa mengkomunikasikan hal ini tidak seperti apa yang ada di persepsi masyarakat sekarang. Bagaimana mengikis persepsi masyarakat bahwa ada 300 triliun, oh lebih lagi katanya, 349 triliun masalah di Kementerian Keuangan. Ada penjelasan itu apa namanya? Tindak pidana asal gitu. Wow. Ya masyarakat udah menangkap ada persoalan ini. Padahal cuma 3,3 Bu. Itu pun adalah mutasi.
Transaksi yang debit kredit. Ya saya paham misalnya kalau ada salah buku aja Bu, kalau salah harusnya di debit, harusnya di kredit, itu di kredit lagi tuh Bu untuk mengoreksi itu masuk di dalam nilai transaksi menurut mereka yang namanya mutasi gitu. Belum belajar akunting. Belum belajar akunting. Hah? Yang ngomong bankers. Oh, bukan masa. Enggak, tapi kan kita yang paham Pak Misbahku. Maksud saya masyarakat itu ya yang namanya apa namanya ya tikusnya harus diburu tapi jangan lumbungnya yang kita kemudian bakar gitu. Nah itu kapan kira-kira bisa ada timeline untuk bagaimana? Tapi ini waktu saya kira sangat Bu. Kita berkejaran dengan waktu, apalagi momentum hari ini adalah untuk pelaporan pajak. Ya. Saya nggak tahu pimpinan bagaimana polanya ini supaya bisa mengikis pandangan tadi masyarakat yang ternyata banyak kekeliruan di sana. Ya kan, saya nggak tahu pola komunikasi antar kementerian, ada kerjasama secara formal nih, ada kerjasama MOU antara pajak, bea cukai dengan PPATK, tapi kelihatannya komunikasinya ya tadi itu tanggal berapa tadi? Tanggal 7 suratnya, tanggal 9 Ibu terima, ternyata itu enggak ada nominalnya, tapi Bu, izin pimpinan interaktif. Kalau surat-surat kan ada 300 surat. Setahu saya PPATK itu menyurati itu by name, by address, lengkap informasinya gitu. Kalau yang ke Kementerian Keuangan yang 300 surat itu bukan yang lampiran loh Bu ya, ke surat asli yang diterima 2009, 2010 dan seterusnya. Itu mestinya kan lengkap Bu. Sama rupiahnya ada kan? Nah, Ibu juga jangan kasih pernyataan bahwa di dalam surat itu nggak ada rupiahnya. Iya, surat tanggal 7 nggak ada rupiahnya. Tapi kan dia menunjuk 300 surat dari 2009 ke 2023 gitu. Ya mestinya yang maksud saya telisiklah surat yang 300 itu ke surat aslinya baru kemudian bicara ke publik gitu. Dibully habis Ibu bilang nggak tahu itu nggak ada rupiah gitu. Iya memang belum Pak waktu itu. Waktu di tanggal 7, tapi ada surat 2009, 2010, 2011 yang 300 surat. Kalau saya dapat surat Bu, ada lampiran ini kan hanya menunjuk saja. Tentu saya cari surat aslinya yang dulu disampaikan sesuai lampiran gitu. Di situ kan pasti ada nama, address lengkap, transaksinya ada, rupiahnya ada. Yang tanggal 7 itu surat mengenai pegawai-pegawai Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak mengenai transaksi dan suratnya itu menekankan follow up atau penanganan dari surat-surat yang dikirim sejak 2009. Jadi memang awalnya adalah mengenai pertanyaan apakah surat-surat ini sudah di follow up. Makanya kami langsung juga menelusur seperti yang dikatakan oleh Pak Gus Irawan tadi. Dan kita sampaikan surat ini sudah ditangani, ada yang sudah ke hukuman disiplin, ada itu gitu. Karena permintaannya adalah follow up terhadap surat-surat itu. Tapi kalau surat dulu ada transaksi mencurigakan, setiap item surat itu kan lengkap sebetulnya. Siapa, berapa itu kan lengkap gitu. Ini maksud saya buat ini aja Bu. Aduh, kasihan Ibu banyak dibully, masa Ibu Menteri Keuangan nggak tahu, masa sembunyikan gitu loh. Padahal Ibu menanggapi surat tanggal 7. Di persepsi orang, masa dulu suratnya udah sekian lama nggak tahu berapa, nggak tahu siapa gitu, kurang lebih ini soal komunikasi, mohon maaf nih Bu, supaya ya saya ingin memberitahu apa yang di publik untuk kita mungkin bisa jadi referensi ke depan saja. Tapi akhirnya Pak Pimpinan mungkin tadi apa kira-kira formulasi untuk bisa menyelesaikan ini, saya nggak punya ini, tetapi ini sesuatu yang penting untuk disikapi segera. Bagaimana kemudian ya saya nggak tahu informasi selengkap ini pun baru di tempat kita mungkin Ibu sampaikan ke publik kan saya kira belum. Dan minta tolong juga para dirjen saya kira juga ambil peran juga lah. Saya pikir,
Oh, enggak takut, masa salah ngomong, bidang tugas beliau masa salah sih, bahwa beliau yang ternyata inquiry meminta ke KPK sekian banyak surat kami minta, kan begitu gitu. Dan saran barangkali lagi Bu, apa ya, ada sebuah gerakan apalah di jajaran Kementerian Keuangan, gerakan apa ya, ya sadar nasional ya, enggak lah ya kan. Apalah gitu, apa gerakan hidup sederhana misalnya begitu, iya kan? Enggak, kadang-kadang karena begini, saya sepakat Pak tadi bahwa perbaikan sistem pasti. Gerakan Sumaker. Suge macak kiri. Oh, itu apa pula? Paham. Supir? Macak kiri. Kaya pura-pura korporat. Enggak kaya. Saya puasa Pak Misbakun, jadi takut mengurangi nilai puasanya saya. Tapi maksud saya, iya sistem oke, perbaiki, digitalisasi pasti satu keniscayaan gitu kan. Tetapi dalam sistem yang bagus, dulu guru saya ngajarkan, kalau masih ada persekongkolan itu masih tembus juga. Itu mentality tentu harus juga kemudian penting untuk juga kemudian dibangun. Saya nggak tahu apalah, nanti sama-sama kita pikirkan. Nanti kalau ada ketemu saya judul yang bagus, saya WA Ibu, tapi dibalas ya Bu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.